Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati dari Teknik Industri Angkatan 2023 dengan NIM akhir 112 di kelompok 23 shift 1, di mana di sini saya tujuannya ingin mengerjakan pengerjaan tugas mingguan dari praktikum statistika 2 modul 4, di mana modul ANOVA di sini terdapat 22 soal, di mana di sini PT yang untuk soal yang pertama, PT Steel adalah perusahaan yang produksi berbagai jenis komponen baja untuk industri konstruksi. Nah, perusahaan memiliki 5 jenis pemotong baja yang digunakan untuk memotong lembaran baja menjadi ukuran standar. Lalu, si manajemen ini mau tahu apakah terdapat perbedaan signifikan dalam waktu pemotongan antar kelima mesin tersebut. Lalu di sini ada mesin untuk tabelnya A, B, C, D, E, dan menggunakan analisis Nova satu arah pada tingkat signifikansi 5%, tentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam waktu pemotongan antar mesin pemotong baja. Mungkin untuk pengerjaan nomor 1, saya langsung kerjakan saja, yaitu dengan menggunakan software RStudio. Lalu di sini saya sudah membuat sintaks-sintaksnya. Lalu untuk step yang pertama yaitu dengan menginstal package, di mana di sini ada install package untuk readXL, install package car, install package agricole, dan install package ggpubr. Lalu saya akan run. Setelah sudah, lalu saya akan mengaktifkan package-nya. Lalu di mana untuk soal nomor 1 itu saya menginput data soalnya dengan memasukkan sheet Excel-nya dengan namanya itu tugas tuming modul 4, sheet-nya sheet 1, lalu saya enter. Lalu yang kedua mendefinisikan faktor dan variabel dependennya, di mana di sini saya mendefinisikan mesin itu sebagai faktor dan waktu pemotongannya itu sebagai numerik. Lalu saya enter. Lalu setelah itu saya melakukan pengujian Levene test untuk homogen data, di mana jika nilai P-nya 0,05 maka asumsi homogen ragam datanya itu terpenuhi. Maka saya mengetik sintaksnya dengan Levene test waktu pemotongan dan mesin. Maka didapat hasilnya untuk Levene test homogen of variance-nya yaitu median, di mana untuk grupnya itu 4, P value-nya itu 1,775 dan P-nya itu 0,1744, di mana saya menggunakan uji Levene test ini untuk menguji apakah varian antar kelompok homogen. Lalu hasil ujinya itu kan sudah menunjukkan 0,1774. Nah, maka lebih besar dari 0,05 sehingga datanya itu memenuhi asumsi homogenitas variansi. Lalu saya melakukan pemeriksaan normalisasi data dengan uji Shapiro, dengan jika nilai P-nya di atas 0,5 maka asumsi kenormalannya itu dapat terpenuhi, di mana Shapiro testnya itu waktu pemotongan. Enter. Nah, setelah itu untuk Shapiro normality testnya itu di mana data waktu pemotongan dengan W-nya itu 0,95197 dan P value-nya itu didapat 0,2776. Lalu di mana uji Shapiro Wilk ini dilakukan untuk melihat apakah datanya itu berdistribusi normal. Kalau nilai P-nya itu 0,2776 lebih besar dari 0,05 maka asumsi kenormalannya itu terpenuhi. Lalu yang selanjutnya saya menggunakan penyusunan model ANOVA, di mana modelnya itu LM waktu pemotongan, mesin data sama dengan soal 1, dan ANOVA model. Lalu saya running. Nah, setelah asumsi terpenuhi, saya sudah menyusun model ANOVA-nya, maka hasilnya itu
nilai P-nya untuk si faktor mesinnya itu adalah 6162E 0,07 atau sangat kecil sehingga terdapat pengaruh yang signifikan dari jenis mesin terhadap si waktu pemotongannya. Lalu saya lanjut ke soal yang nomor 2, dimana untuk soal nomor 2 dimana PT AVO ini merupakan sebuah perusahaan manufaktur kemasan plastik yang akan menguji pengaruh metode produksi dan suhu penyimpanan terhadap jumlah cacat produk dalam unit. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menentukan kombinasi metode produksi dan kondisi penyimpanan yang optimal guna meminimalkan tingkat cacat dan meningkatkan kualitas produk. Adapun hasil pengujian yang diperoleh itu sebagai berikut, di mana di sini ada metode produksi, lalu ada IBE di mana ini injection molding, B ini blow molding, ini extrusion molding. Lalu di sini ada suhu penyimpanannya derajat Celcius dari 170, 190, 210 dan 230. Nah, dengan menggunakan analisis ANOVA dua arah pada tingkat signifikansi 5%, itu kan bagaimana kesimpulan mengenai efek utama dari interaksi antar variabelnya. Lalu mungkin untuk yang kedua juga sama menggunakan RStudio, maka kurang lebih saya akan langsung saja ke softwarenya. Yang nomor 2 kurang lebih sama, yaitu menginput data soalnya dari saya sudah membuat sheetnya yaitu di Excel dengan sheetnya itu soal 2 dan sheet 2. Lalu saya mendefinisikan faktor dan variabel dependennya dengan metode itu sebagai faktor, di mana metodenya itu metode produksi, suhunya itu sebagai faktor juga, suhu penyimpanan dan jumlahnya itu sebagai ketahanan karat. Mungkin kurang lebih saya ingin mohon maaf karena di sini terjadi salah ketik, dimana harusnya ketahanan karat ini adalah cacat produk. Mungkin saya akan perbaiki selanjutnya, dimana setelah itu saya akan running saja setelah mendefinisikan. Lalu selanjutnya pengujian Lavanitas untuk pembagian data, dimana jika nilai P-nya itu sama dengan 0,05 maka asumsi homogen ragam datanya itu terpenuhi. Lalu untuk Lavanitasnya itu dengan jumlah metode kali suhu dan datanya itu sama dengan soal 2. Setelah saya enter, maka didapat untuk si uji homogenitas atau Lavanitasnya itu dimana menghasilkan nilai P-nya itu 0,9975, dimana jauh di atas 0,5, artinya si data ini memiliki ragam data yang homogen. Lalu selanjutnya untuk pemeriksaan normalisasi data dengan logik Shapiro, dimana jika nilai P-nya itu sama dengan 0,5 maka asumsi kenormalannya juga dapat terpenuhi. Lalu saya langsung ketik sintaks Shapiro test dengan soal 2 dan ini harusnya kecacatan. Lalu saya enter. Nah, setelah itu didapat setelah menguji uji Shapiro-nya dihasilkan P-nya itu 0,791, maka dapat disimpulkan juga datanya ini berdistribusi normal. Nah, untuk selanjutnya itu model penyusunan ANOVA, di mana model LM sama dengan LM, jumlah metode kali suhu, data soal 2 dan ANOVA modelnya. Setelah saya running, maka didapat untuk model ANOVA-nya itu disusun antara 3 metode, yang dimana itu ada metodenya dengan value-nya 0,01075, lalu suhunya 0,080497 dan metode banding suhunya itu 0,920112, dimana metode dan suhu ini tidak signifikan, dimana interaksinya itu tidak signifikan. Artinya masing-masing faktor metode dan suhunya ini berpengaruh sendiri-sendiri terhadap ketahanan terhadap kecacatannya, namun tidak ada interaksi yang signifikan antara keduanya. Mungkin untuk kesimpulan dari 2 pengerjaan tadi, di mana pada soal yang pertama itu jenis mesinnya itu mempengaruhi waktu pemotongan secara signifikansi, dan pada soal 2 baik metode produksi maupun suhunya penyimpanannya sama-sama berpengaruh terhadap ketahanan terhadap kecacatannya, tapi interaksinya ini tidak signifikan. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini membantu dalam memahami analisis ANOVA menggunakan RStudio.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.